guys, jadi garam itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat. Jadi garam itu bersifat netral. Si garam ini bersifat netral, jadi kita nggak perlu mencari si pH-nya ini. Nah, si pH untuk garam netral itu sama dengan 7. Nah, contoh garamnya itu adalah HCl. Nah, terus yang kedua itu ada garam yang terbentuk dari asam kuat dan juga basa lemah. Nah, garam ini tuh bersifat asam, jadi dia itu memiliki pH kurang dari 7. Nah, buat menentukan nilai pH-nya itu, kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw per Kb dikali konsentrasi garam dikali X. Nah, Kw itu sama dengan ketetapan keseimbangan air. Nilainya itu 10 pangkat min 14. Kalau konsentrasi G itu adalah konsentrasi larutan garam. Kalau si X itu sendiri ini adalah jumlah dari ion lemah. Contohnya itu ada NH4 2 kali SO4. Nah, contoh soalnya itu, jika diketahui KaCH3COOH itu sama dengan 10/5, maka pH larutan CaCH3COO2 0,1 molar adalah, jadi yang ditanyakan itu kan pH larutan CaCH3COO 2 kali ya. Nah, CaCH3COO 2 kali itu merupakan garam yang bersifat basa karena mengandung asam kuat yang berasal dari CaOH, mengandung asam lemah yang berasal dari CH3COO. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus dari konsentrasi OH- sama dengan Kw per Ka dikali G dikali X. Nah, tinggal dimasukin aja tuh datanya. Kw itu sama dengan 10 pangkat min 14. Terus Ka-nya itu 10 pangkat min 5 dikali 10 min 1 dikali 2. Nah, dari mana sih itu si 10 pangkat min 1? Nih, dari sini nih guys. Kan CaCH3CO2 kali itu kan sama dengan 0,1. Jadi, ambil dari si ininya. Terus yang 2-nya itu dari mana sih? Ini dari sini nih, dari COO CH3COO2. Terus ya udah tuh ya, akar 10 pangkat min 14 dikali 10 pangkat min 1 itu adalah 10 pangkat min 15 per 10 pangkat min 5, jadi itu 10 pangkat min 10 dikali 2 sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian kita akan menentukan nilai pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log dalam kurung akar 2 dikali 10 pangkat min 5. Terus sama dengan 5 dikurang, jadi 5 dikurang log akar min 2. Terus tentukan juga nilai pH-nya, yaitu 14 min pOH sama dengan 14 dikurang 5 dikurang log akar 2 sama dengan 9 ditambah log akar 2. Tidak langsung biasanya itu dilakukan jika pada soal yang diketahui yaitu adalah data asam dan basa pembentuk garam. Kemudian asam dan basa pembentuk garam tersebut harus habis bereaksi. Artinya perbandingan koefisien asam basa yang reaksi itu sama dengan perbandingan molnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung aja ke soalnya.
sebanyak 100 ml larutan H2SO4 0,4 molar dicampurkan dengan 100 ml NH4OH 0,8 molar. Nah, jika Kb NH4OH sama dengan 10/5, maka pH campuran adalah. Nah, untuk soal seperti ini kita tidak langsung menggunakan rumus garam karena di sini yang diketahui itu adalah data dari H2SO4 atau asam kuat dan data dari basa lemah yaitu NH4OH. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, pertama kita buat dulu reaksi antara asam dan juga basa. Nah, berarti H2SO4 ditambah NH4OH, terus itu akan menghasilkan garam yaitu NH4 dua kali SO4 dan H2O. Nah, kemudian jangan lupa juga disetarakan. Di sini NH4-nya ada 2, jadi di sini itu ada 2. Nah, terus si H2O juga dikasih 2. Untuk garam dan juga asam kuatnya masing-masing tetap 1. Nah, lalu kita tulis data asam dan basa yang sudah diketahui soal. Nah, dan kita harus pastikan bahwa asam dan basa ini habis bereaksi. Berarti masing-masing kita cari molnya dulu. Nah, untuk H2SO4 diketahui volumenya itu 100 ml. Kemudian konsentrasinya itu 0,4 molar. Nah, berarti jumlah molnya itu tinggal dikalikan volume sama konsentrasinya, yaitu 0,4 atau sama dengan 40 mmol. Nah, lanjut untuk NH4OH diketahui volumenya itu 100 ml. Kemudian konsentrasinya itu 0,8 molar. Berarti untuk menentukan jumlah molnya itu kita kalikan aja 100 dikali 0,8 adalah 80 mmol. Nah, bisa kita lihat ya perbandingan koefisiennya adalah 1:2. Maka jika kedua reaksi ini habis bereaksi, perbandingan jumlah molnya juga harus 1:2. Nah, di sini 40 dibanding 80 disederhanakan jadi 1:2. Nah, asam dan basa habis kan bereaksi. Nah, berarti campuran ini yang tersisa hanya larutan garam saja. Nah, yang akan kita cari adalah pH campuran atau pH larutan garam. Nah, kita tentukan dulu nih jumlah molnya berdasarkan perbandingan koefisien. Nah, jadi kita bisa pakai reaksi pembatas yang mana aja ya, karena keduanya juga harus bereaksi kan. Nah, NH4 2 kali SO4 ini koefisiennya 1, jadi kita ikutin H2SO4 saja ya. Maka molnya juga 40 mmol. Nah, berikutnya kita butuh data konsentrasi garam atau molaritas garam. Nah, molaritas itu rumusnya adalah mol per volume. Nah, sama dengan 40, molnya itu 40 mmol. Nah, volumenya itu karena campuran ya, berarti volumenya digabung
ya. Jadi konsentrasi garamnya itu udah kita ketahui kan, berarti kita sudah bisa mencari pH dari garamnya. Nah, kan? Garam ini tuh berasal dari asam kuat atau mengandung ion kuat, dan berasal dari basa lemah atau mengandung ion NH4. Nah, berarti garam NH4 2 kali SO4 bersifat asam. Maka untuk menentukan pH-nya yang kita cari terlebih dahulu adalah konsentrasi H+. Nah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali konsentrasi garam dikali X sama dengan akar 10 pangkat 14, yang KB nya itu diketahuinya di soal itu 10 pangkat min 5. Nah, terus dikali konsentrasi garamnya itu ada 2 dikali 10 pangkat min 1, terus X nya itu dikali 2. Nah, sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat min 10 sama dengan, kita keluarkan ya akarnya. Akar 4 adalah 2, akar 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 2. Nah, konsentrasi atasnya kan sudah kita peroleh nih ya. Lanjut kita akan menentukan nilai pH-nya, yaitu min log konsentrasi H+ sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 5 dikurang log 2. Jadi yang pertama ini ada buffer atau penyangga. Nah, buffer atau penyangga ini adalah larutan yang dapat menjaga atau mempertahankan pH-nya dari penambahan asam basa maupun pengenceran oleh air. pH larutan buffer tidak berubah atau tetap konstan setelah penambahan sejumlah seperti asam, basa maupun air, karena larutan buffer mampu menetralkan penambahan asam maupun basa dari luar. Komposisi penyusun buffer terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu ada buffer asam yang terbentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasi, serta dapat terbentuk dari campuran asam lemah berlebih dan basa kuat. Nah, kedua buffer, basa yang terbuat dari campuran basa lemah dan konjugasi, dapat terbentuk dari campuran basa lemah berlebih dan asam kuat. Berikut contoh soal buffer. Kita menggunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali N asam lemah dibagi N garam atau N basa konjugasi. Sedangkan untuk buffer basa menggunakan rumus OH- sama dengan Kb dikali N basa lemah dibagi N asam konjugasi. Dengan nilai N sama dengan mol
sama dengan M dikali V. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. 100 ml larutan CH3COOH itu 0,1 M. Ka-nya itu sama dengan 10 pangkat min 5 dicampur dengan 200 ml larutan CH3COONA itu 0,5 M. Hitunglah pH larutan campuran tersebut. Mari kita bahas contoh soal buffer di bawah ini. Mari kita bedah pembahasannya. Yang pertama, kita cari nilai mol dari masing-masing zat dengan rumus N sama dengan M dikali V. Untuk NCH3COOH itu sama dengan 0,1 M, sudah diketahui, dan dikali 0,1 liter sama dengan 0,01 mol. Untuk NCH3COONA sama dengan 0,5 M dikali 0,2 L sama dengan 0,1 mol. Mari kita rumuskan ke rumus H+. H+-nya itu sama dengan Ka dikali Na asam lemah dan N garam. Dari nilai H+ itu ya sama dengan 10 pangkat min 6 karena kita hitung dengan menggunakan rumus pH tadi itu. Terus pH sama dengan min log H+ sama dengan min log 10 pangkat min 6. Jadi didapat nilai pH-nya itu 6. Berikutnya mari kita lihat contoh soal kedua. Suatu larutan dibuat dengan mereaksikan larutan HNO2 0,2 M, KOH 0,1 M masing-masing itu terdapat 100 ml. Nah, pertanyaannya itu jika KaHNO2 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4, maka pH larutan yang terbentuk adalah. Nah, yuk kita lihat pembahasannya. Terlebih dahulu, yang pertama itu diketahui VHNO2 itu sama dengan 100 ml, terus mililiter ini diubah ke liter jadi 0,1, dan sudah diketahui juga MHNO2 itu sama dengan 0,2 M, dan VKOH itu 100 ml sama juga mililiter diubah ke liter, jadi 100 ml diubah ke liter itu 0,1 L. Terus dilanjut dengan mencari MKOH itu sama dengan 0,1 M, dan KaHNO2 itu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 4. Kita cari mol awal masing-masing zat dengan rumus N. Itu sama dengan M dikali V. NHNO2 sama dengan 0,2 dikali 0,1 sama dengan 0,02 mol. Dan kita cari lagi mol untuk KOH sama dengan 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01 mol. Jadi kita mulai skema reaksi mula-mula ya. Sisa untuk persamaannya itu HNO2 plus KOH, KNO2 plus H2O. Mula-mula HNO2 itu sama dengan 0,02 mol dan KOH itu sama dengan 0,01 mol. Nah, di situ ada reaksi pembatas. Pembatasnya itu KOH sebesar 0,01 mol. Sehingga dapat tersisa HNO2 tersisanya itu 0,01 mol, akan terbentuk garam KNO2 sebesar 0,01 mol. Terus yang terakhir itu masuk ke rumus penyangga, yaitu H+ sama dengan Ka dikali N asam lemah dibagi N garam. Maka nilai pH itu sama dengan min log H+ sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat min 4. Maka akan menghasilkan akhirnya itu pH sama dengan 4 min log 5. Astagfirullahaladzim. Yuk.
Mari kita cek jawabannya bersama-sama. Diketahui CH3COOH itu sama dengan 70 ml dan 0,1 m. Dan untuk NaOH itu sama dengan 100 ml dan 0,05 m. Ka-nya juga sudah diketahui, di situ ada Ka sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 5. Valensi merupakan, di situ kan ada tanda V. V itu menandakan bahwa berapa banyak senyawa asam melepaskan ion H+ atau basa melepaskan ion OH-. Maka valensinya itu CH3COOH adalah 1. Dan kita sekarang mencari nilai molnya ya. Mol itu ditandakan dengan N. Maka N CH3COOH sama dengan M dikali V. M-nya itu 0,1, V-nya itu adalah 70. Jadi 0,1 dikali 70 sama dengan 7 milimol. Dan mol untuk NaOH itu garam, sama dengan M dikali V. M-nya itu 0,05, V-nya itu adalah 100, maka 0,05 dikali 100 sama dengan 5 milimol. Kita substitusikan ke rumus H+ sama dengan Ka, mol dikali valensi asam sama dengan dikurangi mol dikali valensi basa. Maka dibagi mol dikali valensi basa. Jadi H+ sama dengan Ka-nya itu adalah 10 pangkat min 5, M-nya itu adalah 7, valensinya itu adalah 5, maka 7 dikurangi 5 dibagi 5. Karena dibagi 5 itu berasal dari valensi basa, sama dengan 10 pangkat min 5. Terus dikalikan dengan 2/5. 2/5 ini berasal dari mol valensi yang basah, sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 6. Ketika mencari nilai pH, kita menggunakan pH sama dengan min log. Sudah diketahui bahwa H+ mol valensi asam dan basa itu sudah diketahui 4 dikali 10 pangkat min 6. Maka pH-nya itu sama dengan 6 min log 4. Jadi jawabannya adalah E.